perilaku masyarakat yang konsumtif selama bulan suci Ramadan. Kami akan bahas lebih lanjut bersama dosen ilmu komunikasi syariah dari Institut Pertanian Bogor, ada Dr. Ranti Wiliasih. Selamat pagi, Bu Ranti. Selamat pagi, Mbak Risti. Iya, ini kita masih di bulan puasa dan masih puasa baru hari kedua ini ya sebenarnya. Iya, benar. Tapi jebakan pinjolnya sudah ada nih dari awal nih nampaknya nih ya. Iya, kayaknya gitu ya, Mbak. Oke, Bu Ranti, mungkin bisa diceritain modus-modusnya seperti apa sih supaya pendengar dan pemirsa juga sudah mulai lebih waspada nih dengan budaya-budaya kita yang suka cek keranjang kuning. Iya. Jadi sebenarnya kalau masalah pinjol ini ya Mbak ya, kadang-kadang kita tuh tanpa sengaja gitu kita kejebak, kita browsing, kok nggak kerasa kita kepencet gitu ya. Tapi itu nggak banyak sih yang seperti itu. Tapi lebih kepada kalau pengalaman saya lebih kepada godaan-godaan kita mau belanja, kita mau tampil beda, terus tapi uang kita terbatas, terus mikirnya nanti kita juga bulan depan nanti ada uang nih untuk bayar cicilannya gitu. Tapi sebenarnya kan uang itu belum di tangan ya Mbak ya. Jadi seringkali ketika kita berharap nanti bulan depan, apalagi misalnya kita itu bukan pegawai tetap gitu yang uangnya juga nggak pasti gitu ya. Ya. Income bulanannya tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi. Jadi uang itu belum ada di tangan. Kita tuh sudah memprediksikan bahwa nanti kita akan bayar pakai itu. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi kesalahan banyak orang gitu loh, Mbak. Demi kita misalnya gampang lah itu nanti kan ada tiap bulan. Tapi kalaupun misalnya pendapatan kita ada bulanan, kadang-kadang juga ini jadi masalah gara-gara ketika uang itu masuk, ternyata ada kebutuhan lain Mbak yang lebih mendesak, misalnya sakit atau ada anggota lain yang kena musibah gitu. Gitu sih Mbak. Oke, jadi memang kita akhirnya membeli atau menggunakan spending kita untuk hal yang kita belum tahu kita bisa bayar atau tidak. Begitu intinya ya? Iya, benar. Karena uang itu belum ada di tangan. Jadi kesalahan kita itu udah memprediksi bahwa uang itu akan ada padahal belum gitu. Ataupun kalau misalnya memang ada, tapi kan kita nggak tahu ke depan kita ada kebutuhan apa gitu Mbak. Oke, yang paling dekat deh misalnya. Sekarang ini kan mungkin ada promo-promo misalnya, ini ingin pulang kampung kalau misalnya lebaran itu yang paling sering terjadi ya. Nah kemudian kita biasanya pay later itu yang paling sering dan banyak itu adalah sekarang pay later nih Bu Ranti. Nah gimana nih caranya supaya kita bisa mengukur bahwa mungkin tidak salah ya bayarnya nanti, tapi kita sudah benar-benar punya proyeksi bahwa kita punya uang untuk biaya kebutuhan penuh, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, baru kemudian kebutuhan lain-lain. Iya, jadi kita harus punya cadangan dulu. Itu yang harus pertama kita cadangkan. Nggak harus banyak, tapi memang kita harus punya itu dulu. Jadi untuk mengatasi godaan pay later gitu ya. Jadi kalau saya sih, kalau memang kita nggak punya kepastian bahwa uang itu memang bakal ada untuk bayar cicilan, lebih baik tidak gitu. Toh sebenarnya dengan teknologi sekarang, kita misalnya nggak pulang kampung pun masih bisa kalau memang uangnya nggak ada gitu Mbak. Gitu. Karena kita sekarang bisa video call gitu ya kan? Banyak ya. Jadi nggak usah harus memaksakan diri, apalagi misalnya banyak tren gitu ya, beli kendaraan baru, terus habis itu nanti ditarik sama leasing gitu. Itu juga lebih nggak enak malah ceritanya ya. Iya, jadi sengaja kadang-kadang itu memaksakan diri seperti itu Mbak gitu. Kalau kita bicara mengenai ini saya dasar tabungan ya. Nah, berapa persen sih tabungan atau kelebihan yang kita punya supaya kita bisa memperhitungkan bahwa nanti di hari raya kita bisa pulang ke kampung. Karena kan pulang ke kampung bukan sekedar beli tiket ataupun juga biaya di jalan ya. Biaya di kampungnya kadang lebih mahal nih Bu Ranti daripada. Bener. Jadi kalau kita menghitung berapa banyak sih yang harus kita sisihkan ketika kita pulang kampung gitu ya. Setidaknya kita itu udah harus menabung dari tahun sebelumnya sih Mbak. Kalau menurut saya ya. Dan besarannya itu berapa banyak kan kampungnya tiap orang beda-beda. Saya misalnya kalau dia pulang ke Sumatera itu biaya transportasinya harus ada, terus biaya di sana, biaya oleh-oleh,
oleh-olehnya 2 kali kan, oleh-oleh kita pulang ke sana, terus oleh-oleh kita misalnya balik lagi ke tempat asal kita gitu. Nah itu Ini harus berkaitan sama diperhatinkan. budaya ya sebenarnya ya Sama kalau yang ini ya. budaya, terus juga kita harus nyiapin THR juga kan buat Oke. orang-orang di sana gitu. Jadi kalau dihitung berapa besarnya saya nggak bisa pastikan karena tiap orang kan kampungnya beda, alat Hmm, hmm. transportasinya beda gitu. Tapi setidaknya biaya-biaya itu yang harus kita perhitungkan selain transport, THR di sana, oleh-oleh gitu kan. Oke. Itu juga harus kita perhitungkan selain biaya akomodasi ya Ya. gitu. Nah, dari semua persiapan-persiapan kalau misalnya dibilang tadi harus siap 1 tahun sebelumnya. Sementara kita misalnya ada hal yang mendesak begitu ya, seperti misalnya keluarga sakit dan sebagainya begitu. Nah, kalaupun kita harus membatalkan begitu ya, supaya misalnya keputusan saving yang lebih tepat. Nah, kira-kira berapa persen sih yang harus juga kemudian kita tabung untuk hal-hal yang bentuknya keperluan mendadak dalam ilmu Setidaknya ekonomi? Mungkin Bu Ranti bisa jelasinnya lebih umum kali ya. ya setidaknya 10-30% kali ya Mbak. Kita harus punya dana cadangan Oke. untuk sakit atau Mm-mm. apa. Walaupun kita punya asuransi ya. Mm-mm. Tapi kadang-kadang kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu. Apalagi kalau misalnya pekerjaannya bukan pekerja tetap gitu. Itu harusnya lebih besar. Jadi semakin tidak tetap pekerjaannya ya mungkin dana saving yang disimpan untuk jaga-jaga itu harusnya lebih besar gitu. Oke, mungkin terakhir tips buat seluruh masyarakat yang mau berbelanja nih, jangan cuma sekedar langsung memenuhi hasrat saja, tapi harus punya hitung-hitungan matang. Silakan. Iya, kalau untuk semua pendengar Pro 3 FM dimanapun berada, jadi sebelum kita belanja kita pikirkan dulu ini benar-benar kita butuhin atau itu hanya sekedar kita ingin gitu. Jadi kalau misalnya tidak benar-benar kita butuhkan ya lebih baik kita tunda dulu sebelum kita memutuskan untuk membeli sesuatu, apalagi kita itu membelinya bukan dengan uang cash tapi dengan pay later gitu. Itu Mbak dari saya. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya pagi hari ini Bu Ranti. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Sama-sama Mbak. Demikian tadi Dr. Ranti Wiliasih yang merupakan dosen ilmu ekonomi syariah. Dan untuk Anda yang memang memiliki keinginan untuk berbelanja, ada baiknya Anda lebih mawas diri, lebih memperhatikan mana yang menjadi kebutuhan utama dan juga kebutuhan sesaat.